Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumahnya untuk melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Ya, dirasa di Mekah tidak kondusif lagi untuk dakwah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih salah satu kota atau tempat yang dekat dengan Madinah, yaitu kota Taif. Namun jamaah sekalian, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ditolak oleh orang-orang Taif secara keseluruhan. Tidak sampai sekedar menolak, mereka juga melempari tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, pada malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Tentu ini bukan tema baru bagi kita. Kita sudah mendengar tentang bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram, ya, dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, alladzi barakna haula, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di sekitar masjid tersebut. Sementara Mi'raj, jamaah sekalian, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha, ya, pada malam yang sama. Ini merupakan bentuk pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya beliau bersedih. Yang pertama, meninggalnya Abu Thalib yang selama ini menjadi pelindung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meninggalnya istri tercinta beliau, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ketiga, ditolaknya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Rentetan kesedihan ini, jamaah sekalian, ternyata Allah ingin menghibur Rasulnya. Allah ingin memuliakan nabinya. Maka diperjalankanlah Nabi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari kampung halamannya, dari tempat kelahirannya yaitu Mekah, menuju ke Masjidil Aqsa dan diangkat ke atas.
ulama kita berbeda pendapat tentang kapan pasnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Di sini penulis sampai menyebutkan 6 pandangan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Sama dengan peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga pendapat. Tidak satu pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9 sebagaimana yang ditulis atau yang dipilih oleh muallif kitab ini. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 dan aqwal yang lainnya. Sebagian ulama kita menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa umat Islam itu umat yang amali, umat yang berbuat, bukan hanya sekedar memperingati saja, akan tetapi spirit apa dan substansi apa sebenarnya yang ada di balik itu. Namun jamaah sekalian, pendapat yang terkuat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan itu pada saat telah meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Qala Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, asra bi Rasulillah sallallahu alaihi usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Yang benar kata Imam Ibnul Qayyim bahwa Rasulullah diperjalankan itu jasad dan ruhnya. Karena ada yang mengatakan bahwa Rasulullah hanya diperjalankan ruhnya saja, sukmanya saja. Kata Ibnu Qayyim, yang lebih tepat adalah memang Rasulullah diperjalankan dengan jasad dan ruhnya. Minal Masjidil Harami ila Baitil Maqdis. Dari Masjidil Haram ke Baitil Maqdis. Dari Mekah ke Palestina saat ini. Rakiban alal buraq, ia mengendarai hewan yang bernama al-buraq. Kemudian ditemani oleh Jibril. Wa shalla bil anbiya imaman. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu mengimami para nabi. Sudah ditunggu oleh para nabi di Masjidil Aqsa. Ini juga merupakan keutamaan Masjidil Aqsa yang sekarang belum sepenuhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Ini merupakan kiblat pertama kita yang kalau kita lihat sejarah tahwilul kiblah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih lama berkiblat kepada Masjidil Aqsa daripada ke Ka'bah. Rasulullah berkiblat ke Masjidil Aqsa itu 14 tahun setengah. Sementara Rasulullah berkiblat ke Masjidil Haram itu tidak sampai 10 tahun. Ini merupakan kiblat pertama kita jamaah sekalian. Ini merupakan kehormatan kita. Ini merupakan harga diri kaum muslimin, dan kata ulama kita, indikator eksistensi umat Islam itu terlihat pada siapa yang menguasai Al-Aqsa. Itulah keadaan umat kita. Kalau kita ingin mengukur keadaan umat kita sekarang, maka lihatlah siapa yang menguasai Al-Aqsa. Saat malam itu jamaah sekalian, Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada satu malam dengan mengendarai hewan buruk dan didampingi oleh Jibril. Ini memang perjalanan istimewa jamaah sekalian. Kendaraannya bukan kendaraan biasa, yang menemani juga bukan makhluk biasa, tetapi Sayyidul Malaika, penghulunya, pemimpinnya semua malaikat. Sesampainya di Masjidil Aqsa juga sudah ditunggu oleh para nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para anbiya. Thumma, setelah Rasulullah salat dan mengimami para nabi, urija bihi tilkal laila min Baitil Maqdis ila samai dunya. Rasulullah diangkat ke atas langit yang pertama. Di langit yang pertama ini beliau ketemu dengan nenek moyang kita, Adam alaihi salam. Fasallama alaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kakek kita Adam di langit yang pertama. Kemudian Adam pun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Allah memperlihatkan kepada Rasulullah arwahnya orang-orang yang bahagia yang ada di sisi kanan, dan arwahnya orang-orang yang menderita yang ada di sisi kiri beliau. Ya, ini sudah merupakan ya perjalanan yang luar biasa. Rasulullah sudah melihat keadaan arwah-arwah yang bahagia dan arwah-arwah yang menderita. Kemudian setelah itu tsumma urija ila sama'i tsaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai di langit pertama ketemu dengan siapa? Nabi Adam. Beliau mengucapkan salam dan disambut oleh Nabi Adam, melihat kondisi arwah yang bahagia dan yang tersiksa, maka Rasulullah diangkat lagi ke atas ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan dua orang nabi. Nabi siapa itu? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, di langit yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui keduanya di langit kedua ini, dan kemudian sama di langit pertama tadi juga mengucapkan salam kepada kedua nabi Allah ini, faradda alaihi, dan kedua nabi ini juga menjawab salam Rasulullah dan kemudian menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua. Tsumma urija bihi ila sama'i tsalitsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf. Di langit yang ketiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Fasallama alaihi faradda alaihi. Ya, Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabiullah Yusuf, dan Nabiullah Yusuf juga membalas salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus seperti itu diangkat kemudian ke langit yang keempat. Ya, di langit keempat ini ketemu dengan Nabi Idris. Rasulullah ucapkan salam, dibalas salamnya, disambut, kemudian diangkat. Tsumma urija ila sama'il khamisah. Diangkat ke langit yang kelima. Kemudian di sanalah Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah ketemu dengan Harun bin Imran, ketemu dengan Nabiullah Harun di langit yang kelima. Seperti itu Rasulullah mengucapkan salam, dibalas salamnya, kemudian disambut oleh Nabi Harun. Ya, diangkat lagi ke langit yang keenam. Di langit yang keenam ketemu dengan saudaranya Nabi Harun. Siapa itu? Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, urja ila sama'is sadisa. Ya, falakiya fiha Musa. Disitulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabiullah Musa. Fasallama alaihi, Rasulullah mengucapkan salam, faradda alaihi, kemudian dijawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jawazahu baka Musa. Akan tetapi tatkala Rasulullah ingin diangkat ke langit ketujuh, ya, Nabiullah Musa ini menangis. Ya, beliau menangis. Ditanyakan kepada beliau Nabi Musa, "Ma yubkik?" Ya, kenapa sampai engkau menangis wahai Nabiullah? Faqala, kemudian Nabi Musa mengatakan, "Abki li'anna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulul janna min ummati aktsara mimma yadkhuluha min ummati." Subhanallah. Kata Nabi Musa, saya menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku yang umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku. Iya, Nabiullah Musa bersedih, ternyata ini adalah nabi yang umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat ke langit ke-7. Di langit ke-7 ini ketemu dengan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya. Fasallama alaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada Nabi Ibrahim, faradda alaihi, kemudian dijawab salam beliau dan disambut oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi sampai seperti itu jamaah sekalian. Di setiap grade langit itu ya, Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam, ya, kemudian tadi Yahya dan Isa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ya, tidak sampai di situ jamaah sekalian, Rasulullah diangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Ya, diangkat ke Sidratul Muntaha. Ya, lalu kemudian
dari Sidratul Muntaha Rasulullah diangkat lagi ke Al-Bait Al-Ma'mur. Bait Ma'mur ini jamaah sekalian setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang kalau malaikat sudah masuk ke situ maka tidak akan keluar lagi. Ya, ini sudah penduduk langit. Ya, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian didatangkan ke situ. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam surga untuk melihat keadaan surga. Summa udkhilal jannah fa idza hiya habail lu'lu, dan ternyata di surga itu banyak mutiara, banyak perhiasan, dan turabuhal misk, dan debunya surga itu misk, ya, parfum dari misk. Ya. Tidak sampai di Baitul Ma'mur, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat lagi, didekatkan ilal Jabbari Jalla Jalaluh, didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian menerima perintah sholat. Ya, jadi betul-betul perjalanan spiritual yang luar biasa. Ya, sudah mengimami para nabi di Masjidil Aqsa, diangkat ke langit yang ketujuh, diangkat ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur, baru didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima langsung perintah sholat yang kita tunaikan tadi jamaah sekalian. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa sholat ini sesuatu yang sangat sakral dalam agama kita. Zakat, puasa, haji ya tentu sakral, tetapi tidak sampai Rasulullah yang dipanggil untuk menerimanya langsung. Tapi untuk sholat ini Rasulullah terima langsung, didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada saat itu Allah mewajibkan dan ya, menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kewajiban 50 kali waktu sholat. Ya, 50 waktu sholat. Faraja, kemudian Rasulullah dikembalikan. Ya. Pada saat melewati Nabi Musa, ya, Nabi Musa sempat ngobrol dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit keberapa tadi? Di langit yang ke-6. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marra ala Musa faqala lahu, lewat di dekat Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berkata kepadanya, bima amaraka rabbuk, ya, apa yang diperintahkan ya Tuhan kepadamu, ya, kata Nabiullah Musa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala bi khamsina shalah, ya, kata Rasulullah 50 waktu sholat. Iya. Qala inna ummataka la tutiku dzalik. Kata Nabi Musa, umatmu ndak cocok, ndak mampu untuk melaksanakan 50 waktu sholat. Dan ini bedanya jamaah sekalian kita dengan umat terdahulu. Ya, kita mungkin sempat bahas dulu waktu Ramadan. Ya, kelemahan kita dibanding umat terdahulu itu ada dua. Yang pertama, kita berumur pendek. Yang kedua, fisik kita kecil dan lemah. Ya, kalau umur kita kan paling 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Ya, kalau umat terdahulu sampai 950 tahun, sampai 1000 tahun, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walaqad ba'atsna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh dan ia berdakwah di tengah kaumnya, masa baktinya saja. Ini bukan umurnya secara keseluruhan. Waktu berdakwanya saja Nabi Nuh di tengah kaumnya berapa tahun? 950 tahun jamaah sekalian. Nah, kalau kita ini jangankan 950 tahun, 100 tahun saja sudah susah kadang kita dapati orang yang menginjak usia yang demikian. Yang kedua jamaah sekalian, fisik kita ini kecil dan lemah. Beda dengan umat-umat terdahulu yang dikasih fisik yang besar dan kuat. Ya, di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang fisik kakek kita Adam misalnya. Bagaimana postur Adam itu? Khalaqallahu Adama wa tulahu sittuna dzira'an. Ya. Allah menciptakan Adam kata Rasul dengan postur 60 hasta, kurang lebih 30 meter jamaah sekalian. Nah, kalau sekarang kan jangan 30 meter, 2 meter saja susah kita dapati. Yang seperti saya saja waktu kuliah di Madinah
orang Arab tidak percaya kalau saya orang Indonesia. Ya bilang tidak ada orang Indonesia kayak antum itu. Ya, orang Indonesia kan biasanya kecil-kecil. Bilang saya orang Indonesia, saya asli Indonesia. Bilang tidak percaya. Ya karena jarang, terutama kita di Indonesia jarang orang yang tinggi jamaah sekalian. Iya. Implikasinya apa jamaah sekalian? Implikasinya ibadahnya pasti sedikit. Umur pendek, fisik lemah. Ya mungkin keinginan kuat tetapi tentu saja terbatas jika dibandingkan umat sebelum kita. Maka Nabiullah Musa mengatakan tidak cocok, tidak bisa umatmu melakukan sampai 50 waktu salat. Ya, kemudian ya, irji ila rabbika, kata Nabi Musa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'alhu at-takhfif, dan minta keringanan li ummatika untuk umatmu. Ya, kemudian faltafat ila Jibril, Rasulullah menoleh kepada Jibril, ka'annahu yastashiruhu fi dzalik, seakan-akan Rasulullah minta pandangan Jibril, bagaimana ini, apakah kita kembali untuk meminta keringanan. Fa asyara, kemudian Jibril memberikan isyarat bahwa boleh untuk kita kembali menemui Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudian keringanan. Ya, naik ke atas, ya kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada Musa, Musa mengatakan belum, kembali lagi untuk minta keringanan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ja'alaha khamsan, ya, menjadikan cuma 5 waktu sholat saja. Yang awalnya 50 waktu sholat, pada akhirnya menjadi cuma 5 waktu sholat saja. Saat itu jamaah sekalian, fa'amarahu Musa biruju wasu'al takhfif. Itu pun Nabi Musa mengatakan kembali lagi, 5 ini masih berat bagi umatmu. Ya kayaknya memang Nabi Musa tahu keadaan kita ini, keadaan orang yang hadir belakangan ini. Iya. Dan kita lihat realitinya, 5 waktu sholat ini saja masih banyak yang tinggalkan. Maka bagaimana kalau tidak ketemu dengan Nabi Musa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kita mendapatkan kewajiban 50 waktu sholat. Saat Rasulullah sampaikan, alhamdulillah sisa 5 waktu sholat. Kata Nabi Musa, kembali lagi minta keringanan. Itu masih berat. Akan tetapi kata Rasulullah, qad istahyaitu min rabbi, saya sudah malu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinni ardo wa aslam, akan tapi saya sudah ridho dan menerima yang kewajiban 5 itu. Ya, falamma, kemudian setelah itu jamaah sekalian, ya ada suara yang kemudian terdengar, amdaita faradaita, ya wa khaffaftu an ibadi. Ya, dan saya sudah meringankan untuk hamba-hambaku. Kemudian jamaah sekalian, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, urida alaihi al-laban wal khamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dan disuruh memilih di antara 2 hal. Ada satu bejana yang berisi susu dan satu bejananya berisi khamar. Ya, kemudian fakila, ya, hudita lil fitrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarul laban. Rasulullah lebih memilih susu. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, hudital fitrah wa asabtal fitrah. Ya, fitrahmu betul-betul diberi petunjuk dan engkau benar dengan memilih susu itu. Amma innaka law akhadtal khamar, sekiranya engkau mengambil khamar maka engkau akan menyesatkan umatmu. Ini mengandung pelajaran jamaah sekalian. Ya, pilihan-pilihan ini kan kadang di dunia ini sebenarnya simbol bagaimana orang di kehidupan dunia ini selalu diberikan 2 pilihan. Ya, pilihan kemaslahatan dan pilihan kemudaratan. Maka orang yang jernih hatinya, jernih basirahnya, tentu lebih memilih yang maslahat baginya. Dan ini juga memberikan petunjuk kepada kita tentang keutamaan orang yang meminum susu. Ya, di dalam hadis juga disebutkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar diberikan mimpi tentang susu, dan susu itu lambang dari ilmu. Kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan, ya, malakan khazinun nar, malaikat penjaga neraka. Wa huwa la yadhak, tidak bisa ketawa sama sekali malaikat ini.
walaysa ala wajhihi bishrun wala basyasa, dan tidak bisa tersenyum malaikat ini. Jadi Rasul dipertemukan dengan malaikat penjaga neraka, ya, yang bernama Malik, ya. Wa ra'a malikan khazinun nar, penjaga neraka, wa huwa la yadhak, malaikat yang sama sekali tidak bisa tertawa. Walaysa ala wajhihi bishr, dan tidak ada sama sekali kabar gembira yang terlihat dari mukanya. Wala basyasa, dan tidak ada muka-muka tersenyumnya dari malaikat Malik ini. Wa kadzalika ra'al janna wan nar, Rasulullah juga diperlihatkan surga dan neraka. Wa ra'a akalata amwalil yatama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipertemukan dengan orang-orang yang dahulu di dunia biasa memakan harta anak yatim. Iya. Ada mungkin bantuan untuk anak yatim tetapi dia sunat, waliyadzubillah. Atau ada seseorang yang meninggal bapaknya, mamanya menikah lagi, padahal merupakan warisan dari anak itu, maka diambil oleh ibunya ini bersama dengan suaminya yang baru. Ini juga memakan harta anak yatim. Ataukah kedua ibu bapaknya meninggal, lalu kemudian hartanya diambil alih oleh tantenya atau omnya. Ini juga pemakan harta anak yatim, jamaah sekalian. Dan ini tentu saja dosa besar. Bagaimana kondisi mereka, jamaah sekalian? Mereka yang memakan harta anak yatim yang ditemui oleh Rasulullah, wa ra'a akalata amwalil yatama zulman, mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, lahum masyafir kamasyafiril ibil, Rasulullah melihat mulut mereka seperti mulut unta, ya. Yakzafuna fi afwahihim qit'am minan nar, dan kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya itu bongkahan-bongkahan api. Fatahruju min adbarihim, dan bongkahan-bongkahan api itu keluar dari duburnya, waliyadzubillah. Ya, ini azab yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang memakan harta anak yatim, waliyadzubillah. Wa ra'a akalatar riba, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang memakan dari harta yang riba. Bagaimana keadaan mereka, jamaah sekalian? Lahum butunun kabiratun la yaqdiruna li ajliha an yatahawwalu. Ya, dapati orang-orang yang memakan harta riba ini dengan perut yang besar. Saking besarnya perutnya, jamaah sekalian, la yaqdiruna li ajliha an yatahawwalu, tidak mampu bergerak. Ya, tidak mampu berpindah tempat, tidak mampu bergerak saking besarnya perutnya. Ya, tidak mampu tinggalkan tempatnya. Wa yamurru bihim alu fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat juga bagaimana kondisi pendukung-pendukung Fir'aun dahulu. Wa ra'a, ya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wanita-wanita pezina baina aidihim. Ya, afwan, bukan wanita pezina ini, tapi orang yang biasa berzina. Ya. Baina aidihim lahmun samin, ya, di antara atau di depannya itu ada dua pilihan. Ya. Ada lahm samin, ya, kemudian ada yang bagus, ada daging yang busuk dan ada daging yang bagus. Akan tetapi para pezina ini ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia lebih memilih untuk memakan daging yang busuk itu dan tidak mengambil daging yang baik. Ya, ini sebenarnya isyarat, jamaah sekalian, bahwa di dunia ini kan, ya, yang berzina itu, ya, biasanya ada di kesempatan untuk menikah, ada di istrinya mungkin, ya, seperti itulah juga nanti di neraka. Ada pilihan daging yang baik, ada pilihan daging yang buruk, tetapi para pezina ini akhirnya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih memakan daging yang busuk itu, yang buruk itu. Seperti itu juga di dunia, ia ada jalan halal, ada menikah. Ya. Kemudian ada sesuatu jalan halal, tetapi ia memilih jalan yang haram, waliyadzubillah. Ya, kemudian wara'an nisa allati yadkhulna 'ala rijal. Kemudian melihat wanita-wanita yang mendatangi tempat-tempat laki-laki. Ya, man laisa min auladihim, yang mana bukan anak-anak mereka, laki-laki itu bukan mahram mereka. Ra'ahunna mu'alliqati bisadihim, waliyadzubillah. Ini wanita-wanita yang senang mendatangi tempat-tempat laki-laki, ya, yang mendapati wanita-wanita itu
bergelantung dengan menggunakan maaf payudaranya yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ra'a iran min ahli Makkah ya fil iyabi wa dhahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas langit melihat unta-unta yang dikendarai oleh penduduk Mekah dalam bersafar. Sebagaimana kita sebutkan ya bahwa kebiasaan orang Mekah itu melakukan perjalanan niaga, perjalanan bisnis. Nah, itu sudah diperlihatkan dahulu Rasulullah bahwa ini aktivitas mereka. Ya, tujuannya apa jamaah sekalian? Tujuannya nanti untuk mengonfirmasi tatkala Rasulullah menyampaikan kabar, maka ini nanti alasan Rasulullah. Di saat didustakan, tidak mungkin masa satu malam berjalan dari Mekah ke Palestina kemudian diangkat ke langit ketujuh. Maka kata Rasulullah, tadi malam itu ada unta yang lewat, dia minum dari bejana ini tertutup dan seterusnya. Ya, akhirnya orang kemudian percaya ternyata betul. Ya, yang tidak mungkin Rasulullah di Mekah sementara unta ini ada di daerah Palestina. Ya, itu sudah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi, tatkala tiba subuh hari atau pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi kaumnya dan mengabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat. Ya, kemudian apa jamaah sekalian respon mereka? Fastadda takdzibuhum, maka mereka semakin mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak masuk akal, mana bisa satu malam dari Mekah ke Palestina diangkat lagi ke langit ketujuh ke atas. Ya, orang Quraisy kemudian semakin mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah kemudian menyifati Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bagaimana Masjidil Aqsa itu? Bagaimana kondisinya? Bagaimana bentuknya? Ini kan orang Quraisy biasa ke Syam, biasa ke Palestina berdagang. Maka mereka kaget ternyata apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis dengan Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan tentang ba'ir, tentang unta tadi yang diperlihatkan tadi malam yang ada di sekitaran Syam. Untanya orang-orang Mekah yang lagi pergi berdagang ke sana. Akan tetapi mereka tetap menolak jamaah sekalian dan mereka datang kepada Abu Bakar. Lihatlah Abu Bakar, masa orang begini dipercaya? Katanya tadi malam ke Palestina, diangkat ke langit yang ketujuh. Tetapi kata Abu Bakar, lebih dari itu, kalau Muhammad yang menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, maka saya akan percaya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma da'autu ahadan lil Islam, ya tidak pernah ada pun seseorang yang saya ajak masuk Islam illa kanat lahu qabwah, kecuali di dalam hatinya itu masih ada perasaan ragu, kecuali satu orang, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat yang mulia sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau masuk Islam, ya beliau memang sudah terjaga akhlaknya, tidak pernah minum khamr, tidak pernah menyembah Ka'bah. Ya, nanti kalau kita selesaikan sirah nabawiyah bisa kita lanjutkan sirah Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin, bagaimana kemuliaan Abu Bakar jamaah sekalian azzakumullah. Kita lanjutkan sedikit hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi jamaah sekalian. Yang pertama, Isra dan Mi'raj ini bukti kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kadangkala ditangkap dengan akal. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, akal itu tidak mampu menjangkau semua, sebagaimana penglihatan kita terbatas. Ya, penglihatan kita dan pendengaran kita ini kan terbatas jamaah sekalian. Begitu juga dengan akal kita, kata Imam Syafi'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang terbaik. Ia yang menjadi imamnya para nabi. Kan begitu jamaah sekalian. Yang pertama, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki dan memilih dari ciptaannya itu. Dari sekian banyak ciptaan Allah yang bernama manusia, tidak semuanya Allah pilih menjadi orang yang beriman.
hanya yang Allah pilih menjadi orang yang beriman. Dari sekian banyak lagi orang yang beriman, tidak semuanya Allah pilih menjadi wali-walinya, menjadi kekasih-kekasihnya. Dan dari sekian banyak kekasih Allah, tidak semuanya Allah pilih menjadi nabinya. Ya, dari sekian banyak juga nabi, tidak semuanya jadi rasul. Dari semua rasul, tidak semuanya menjadi ulul azmi. Dari semua ulul azmi yang berapa orang? Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ulul azmi ini Allah cuma memilih 2 menjadi khalilnya, menjadi kekasih terdekatnya. Itu siapa? Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 orang ini Rasulullah dipilih sebagai maqamah mahmuda, tempat yang terpuji, sebagai khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan Baitul Maqdis. Ya, kita sudah sebutkan tadi di awal bahwa ia merupakan kiblat kita. Ya, 14 tahun setengah Rasulullah berkiblat ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, sementara berkiblat ke Ka'bah tidak sampai 10 tahun. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan solat. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda kita antara orang muslim dengan orang selain kita adalah solat ini jamaah sekalian. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka ia terjatuh dalam kekufuran. Ya, Imam Ahmad mengatakan kalau meninggalkan solat maka ia terjatuh ke dalam kekufuran. Akan tetapi Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kalau ia meninggalkan karena malas maka ia tidak terjatuh dalam kekufuran. Tetapi kalau ia meninggalkan karena menganggap solat itu tidak wajib, barulah kata Imam Syafi'i ia terjatuh ke dalam kekufuran. Solat ini jamaah sekalian diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas langit yang ke-7. Yang terakhir jamaah sekalian, bahaya zina, riba, dan memakan harta anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan langsung bagaimana keadaan 3 dosa ini jamaah sekalian. Mereka yang memakan harta anak yatim, memakan harta dari transaksi ribawi, dan mereka yang senang berzina. Waliyadzubillah. Saya kira ini jamaah sekalian yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu Bai'atul Aqabah al-Ula. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.